pada pelayanan kesehatan, pasien seringkali memiliki kebutuhan yang kompleks dan tidak dapat ditangani oleh satu profesi saja. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi antar profesi agar pelayanan yang diberikan dapat menjadi komprehensif, efektif, dan berpusat pada pasien. Pada kasus Ibu Sari, dokter terlebih dahulu melakukan pengkajian menyeluruh untuk menentukan tingkat keparahan dari luka kaki diabetik dan juga mendeteksi adanya kemungkinan komplikasi. Pemeriksaan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada kondisi luka, tetapi juga mencakup status aliran darah dan saraf pada kaki, tanda infeksi sistemik, kontrol gula darah, tekanan darah, serta kondisi umum dari pasien. Dokter juga menilai dan menentukan pemeriksaan penunjang apa yang diperlukan dan juga menilai apakah pasien dapat ditangani di fasilitas tersebut atau kemudian membutuhkan rujukan ke layanan yang lebih lengkap. Seorang dokter berperan dalam melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, menegakkan diagnosis, menentukan terapi, dan memantau perkembangan dan evaluasi dari kondisi pasien. Yang dimana pada kasus ini menangani terkait luka kaki diabetik, diabetes mellitus, hipertensi, dan juga masalah kesehatan lain yang dialami oleh pasien. Dokter juga menyusun rencana terapi, mengontrol kadar gula darah dan tekanan darah, dan juga menangani infeksi pada luka pasien. Selain itu, dokter juga berperan sebagai pemimpin dan koordinator dalam tim kesehatan yang memastikan setiap profesi dapat bekerja secara efektif. Dalam tim interprofesional, dokter juga berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain untuk menyusun dan mengkoordinasikan rencana pelayanan yang komprehensif sehingga kebutuhan pasien dapat ditangani secara optimal dan berpusat kepada pasien. Pada kasus seperti ini, perawat berperan melakukan pengkajian, kemudian berperan juga sebagai caregiver dalam melakukan asuhan keperawatan luka kepada pasien, kemudian perawat sebagai edukator memberikan edukasi bagaimana cara pengelolaan diabetes dengan baik dan benar, kemudian mengedukasi juga bagaimana cara penggunaan obat yang baik dan benar kepada pasien serta keluarga. Tidak hanya sebatas itu, perawat juga berperan dalam pengendalian emosional kepada pasien serta keluarga. Perawat juga berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam meningkatkan kualitas hidup pasien serta keluarga pasien. Dalam kasus ini, dokter gigi berperan dalam melakukan pemeriksaan rongga mulut, merawat gigi yang berlubang, serta mengatasi radang gusi yang dapat menjadi sumber infeksi dan mempengaruhi kontrol diabetes dari pasien tersebut. Sebelum melakukan tindakan, dokter gigi juga memastikan kondisi pasien itu aman dengan berkolaborasi bersama dokter umum, kemudian perawat, apoteker, dan ahli gizi dalam tim interprofesional. Selain perawatan, dokter gigi juga memberikan edukasi mengenai cara menjaga kebersihan gigi dan mulut, pentingnya kontrol rutin yang berkala, serta mendukung keberhasilan pengendalian diabetes secara menyeluruh. Baik, perkenalkan, nama saya Iputu Abi Putra Nugraha, biasa dipanggil Abi. Saya dari program studi sarjana fisioterapi dengan 3 digit NIM terakhir 047. Jadi di sini saya ingin menyampaikan pandangan saya dari persepsi fisioterapi. Dari segi fisioterapi, pada kasus Ibu Sari ini, kesembuhan bukan hanya tentang sembuhnya luka pada kaki Ibu Sari, melainkan tentang kemampuan untuk kembali melangkah, beraktivitas, serta menjalani hidup sehari-hari dengan baik, seperti itu. Nah, dalam kasus ini, fisioterapis berperan dalam memberikan asesmen terhadap fungsi gerak, kemudian juga aktivitas sehari-hari atau activity of daily living, kemudian pola berjalan, keseimbangan, kekuatan otot, sensasi kaki akibat adanya gejala neuropatik, serta risiko jatuh sebagai dasar daripada penyusunan program latihan tepat, aman, dan nyaman untuk Ibu Sari. Nah, bersama profesi kesehatan lainnya, disinilah peran fisioterapis untuk membantu mendampingi Ibu Sari agar setiap langkah yang kembali beliau ambil menjadi awal pulihnya fungsi, kepercayaan diri, serta kualitas dari hidup Ibu Sari. Dalam kasus ini, seorang psikolog berperan dalam melakukan asesmen kondisi psikologis Ibu Sari, seperti misalnya menggali tingkat kecemasannya, kualitas tidurnya, rasa takut terhadap amputasi, rasa bersalah, dan juga motivasi pasien dalam menjalani perawatan. Asesmen ini dapat dilakukan melalui wawancara, observasi perilaku, atau mungkin menggunakan alat ukur seperti GAD-7 untuk menilai kecemasan, PSS-10 untuk menilai tingkat stres, dan PSQI untuk mengetahui kualitas tidur pasien. Kemudian dari hasil asesmen tersebut, psikolog juga membantu Ibu Sari memahami bahwa rasa takut dan cemas yang dialaminya itu merupakan respon yang wajar, tetapi
kita juga tetap perlu mengelolanya agar tidak menghambat proses pemulihan. Selain itu, psikolog juga dapat membantu Ibu Sari melalui psikoedukasi, latihan relaksasi nafas, dan membantu pasien itu untuk mengubah pikiran negatif, seperti misalnya, aku pasti diamputasi menjadi pikiran yang jauh lebih realistis dan juga adaptif. Psikolog juga berperan dalam meningkatkan motivasi Ibu Sari agar Ibu Sari itu jauh lebih patuh dalam minum obat, merawat luka, dan juga menjalani pola hidup sehat. Psikolog juga dapat melibatkan keluarga sebagai sistem dukungan Ibu Sari sehingga pasien itu merasa didampingi, tidak disalahkan, dan lebih percaya diri selama proses perawatan. Selain itu, psikolog itu juga dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain seperti dokter, perawat, dokter gigi, apoteker, tenaga kesehatan masyarakat, dan fisioterapis untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan kepada Ibu Sari secara lebih komprehensif. Tenaga kesehatan masyarakat berperan dalam upaya promotif dan preventif melalui edukasi kepada Ibu Sari dan keluarganya mengenai pengelolaan diabetes dan hipertensi, pentingnya kepatuhan minum obat, kontrol kesehatan secara rutin, pola makan yang sehat, aktivitas fisik, serta perawatan kaki diabetik untuk mencegah komplikasi yang lebih berat. Selain itu, tenaga kesehatan masyarakat juga memberikan konseling untuk mendorong perubahan perilaku hidup sehat, seperti menggunakan alas kaki, mengurangi konsumsi makanan tinggi lemak, gula, dan garam, serta menjaga kebersihan gigi dan mulut. Tenaga kesehatan masyarakat juga memberdayakan keluarga untuk mendukung perawatan pasien, memberikan dukungan psikososial untuk mengurangi kecemasan pasien terkait risiko amputasi, dan juga berkoordinasi dengan tenaga kesehatan lainnya guna memastikan pasien mendapatkan pelayanan yang komprehensif dan berkelanjutan. Pada kasus Ibu Sari, farmasis berperan dalam mengoptimalkan terapi obat melalui pengkajian penggunaan obat diabetes, antihipertensi, dan juga obat nyeri yang digunakan pasien untuk memastikan terapi yang diberikan tepat indikasi, tepat dosis, aman, efektif, dan juga rasional. Farmasis mengidentifikasi berbagai masalah terkait obat, seperti ketidakpatuhan minum obat, penggunaan obat secara swamedikasi tanpa pengawasan tenaga kesehatan, potensi efek samping, serta kemungkinan interaksi obat yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam pengobatan tersebut. Selain itu, farmasis memberikan konseling dan juga edukasi mengenai pentingnya kepatuhan terapi dari cara penggunaan obat yang benar, kemudian pengenalan efek samping, serta pentingnya kontrol rutin untuk menjaga kadar gula darah dan juga tekanan darah tetap terkendali. Sehingga hal ini mendukung penyembuhan luka kaki pada pasien diabetik. Dalam kolaborasi interprofesional, farmasis juga bekerja sama dengan dokter, perawat, fisioterapi, dan tenaga kesehatan lainnya dalam memantau efektivitas serta keamanan terapi dan memberikan rekomendasi apabila diperlukan penyesuaian pengobatan. Dari kasus Ibu Sari menunjukkan bahwa satu pasien dapat memiliki berbagai masalah kesehatan yang saling berkaitan. Luka kaki yang tidak kunjung sembuh membutuhkan penanganan medis dan perawatan luka. Penggunaan obat yang tidak teratur membutuhkan evaluasi dan edukasi farmasi. Keluhan gigi berlubang dan gusi berdarah membutuhkan pemeriksaan dokter gigi. Kesulitan berjalan membutuhkan pendampingan fisioterapis. Kecemasan, sulit tidur, dan rasa takut terhadap amputasi membutuhkan dukungan psikologis. Sementara itu, kebiasaan makan, aktivitas fisik, dan perilaku hidup sehari-hari membutuhkan peran tenaga kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi antar profesi diperlukan agar pelayanan diberikan tidak hanya berfokus pada penyakit, tetapi juga pada kebutuhan pasien secara menyeluruh. Pasien yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar pengobatan. Obat yang aman, tepat, dan efektif merupakan bagian penting dalam keberhasilan terapi pasien. Pasien membutuhkan pendampingan serta perawatan yang berkelanjutan. Kesehatan gigi dan mulut merupakan bagian penting dari kesehatan secara keseluruhan. Kemampuan bergerak dan beraktivitas memengaruhi kualitas hidup pasien. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Dan lingkungan, perilaku sehat berperan besar dalam menjaga kesehatan jangka panjang.